Film ini menceritakan tentang 3 siswa di sekolah asrama khusus pria yang bernama Sekolah Pramudia Mulia. Mereka adalah Ramon, Evan, dan Dimas. Mereka bertiga merupakan senior yang galak dan kerap membuli para juniornya. Singkatnya, mereka sedang mencukur habis bulu di tubuh Abdur, Rahman, dan Saleh. Mereka adalah junior di sekolah ini. Ramon mengatakan jika mereka bertiga ingin masuk ke dalam gengnya, maka mereka harus memperkenalkan diri dulu ke penghuni di sekolah Pramudia Mulia. Karena konon katanya ada hantu di sekolah itu. Seketika lampu asrama mati, tetapi mereka tetap tenang karena dalam hitungan kelima lampu menyala kembali. 5 detik lagi juga nyala. 5, 2, 1. Dan hal ini sering terjadi di asrama ini. Setelah itu mereka segera menuju sekolah. Mereka bertiga hanya memberikan waktu 1 jam saja kepada para juniornya untuk masuk ke dalam sekolah dan memperkenalkan diri kepada arwah jika mereka penghuni baru di sekolah ini. Para junior pun dilarang untuk kabur, dan syarat yang terakhir, mereka harus melihat setan dengan mata telanjang, yang artinya lihat setan menggunakan mata dalam keadaan telanjang. Mau tak mau, Abdur, Rahman, dan Saleh pun melepas celananya dan segera memasuki sekolah. Dan benar saja, Sur, tak lama setelah memasuki sekolah, mereka semua mendapatkan teror mengerikan dari hantu berwajah pucat. Saya murid baru di sini. Keesokan paginya, Abdur, Rahman, dan Soleh pun ditemukan pingsan dengan keadaan telanjang. Mereka bertiga ditertawai oleh semua murid. Tapi walaupun begitu, mereka tetap bangga karena telah berhasil menjadi gengnya Ramon. Dan nama kalian bertiga akan tercatat di buku ini. Tak lama kemudian, datanglah Pak Rizal, wakil kepala sekolah, yang membubarkan semua murid. Pak Rizal meminta agar Ramon memberikan bukunya kepadanya. Tapi Ramon tidak mau dan berpura-pura tidak tahu tentang bukunya. Untuk mengalihkan perhatiannya Pak Rizal, Evan pun segera berpura-pura kesurupan. Tetapi ia gagal, malah disiram air oleh Pak Rizal. Akhirnya buku milik Ramon pun ketahuan juga. Buku itu berisikan nama-nama orang di dalam gengnya dan juga banyak sekali gambar-gambar seorang wanita. Lalu Pak Rizal bertanya, apa yang mereka lakukan tadi kepada Abdur, Rahman, dan Saleh. Ramon menjawab jika itu hanya bercanda saja dan mereka menganggap kegiatan itu sebagai ospek supaya para junior tidak semena-mena kepada seniornya. Pak Rizal tetap menganggap itu terlalu berlebihan dan menghukum mereka bertiga untuk keliling lapangan sebanyak 10 kali non-stop. Dengan terpaksa mereka segera melakukannya. Setelah 10 kali putaran, mereka merasa lelah dan berbaring di halaman sekolah. Ramon mengatakan beberapa hari lagi ia berulang tahun dan ia meminta kepada kedua sahabatnya agar tidak mengucapkan selamat saja, tetapi harus memberikan kado yang sangat spesial. Beberapa menit kemudian, datanglah seorang perempuan cantik nan rupawan yang bertanya di mana letak ruangan Pak Sentot. Perempuan itu bernama Sonya. Ramon seketika tertarik kepada Sonya yang cantik nan itu dan segera mengantarkannya. Ternyata Slur, Sonya merupakan guru baru di sekolah ini. Ia mengajar bahasa Indonesia. Malam harinya di asrama, Evan dan Dimas yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena suara Ramon yang sedang bermimpi dengan Bu Sonya. Melihat hal itu, mereka pun menjadi terinspirasi tentang kado yang akan diberikan kepada Ramon besok. Keesokan harinya, sepulang dari sekolah, mereka bertiga duduk-duduk dulu sebentar. Dan Ramon terus menggambar sosok perempuan. Tak lama dari itu, datanglah Bu Sonya. Evan dan Dimas pamit duluan karena ingin membiarkan Ramon berduaan dengan Bu Sonya. Bu Sonya bertanya jika Ramon sedang menggambar siapa. Tapi selang berapa waktu, datanglah Pak Rizal menghampiri mereka berdua. Ramon segera pamit dan tanpa ia sadari jika gambar buatannya terjatuh. Saat tengah malam, Evan dan Dimas akan memberikan kado spesial untuk Ramon. Karena malam itu Ramon ulang tahun. Mereka meminta Abdur, Rahman, dan Saleh menjaga pintu kelas dan jangan sampai ada orang yang masuk. Ternyata di dalam kelas sudah ada penari perempuan seksi yang didandani seperti Bu Sonya.
Ia didatangkan ke sekolah sebagai kado dari Evan dan Dimas untuk Ramon. Mereka bertiga pun merekam aksi syur yang dilakukan perempuan tersebut. Keesokan paginya, seketika sekolah dihebohkan dengan video syur itu yang kini tengah viral. Video itu dikirim lewat Bluetooth dari HP satu ke HP yang lainnya. Singkatnya, Pak Rizal pun melihat video tersebut dan memanggil mereka bertiga. Pak Rizal sudah tidak bisa memaklumi mereka lagi. Mereka sudah keluar batas dan melakukan hal tidak senonoh. Maka Pak Rizal akan mengeluarkan mereka bertiga dari sekolah ini. Ramon, Evan, dan Dimas menjawab jika yang ada di video itu bukanlah mereka. Akhirnya mereka berdebat. Dalam perdebatan itu terjadilah sumpah-sumpahan slur. Hingga akhirnya Ramon nyeletuk untuk melakukan sumpah pocong. Sumpah, Pak. Iya, sumpah mati, Pak. Mati, Pak. Bener, Pak. Sumpah, Pak. Sumpah pocong, Pak. Baik, saya tunggu di aula. Di asrama mereka galau. Di satu sisi mereka takut melakukan sumpah pocong karena mereka tahu jika mereka bersalah dan takut akan resikonya. Tapi di sisi lain, jika mereka jujur dan dikeluarkan dari sekolah, mereka akan tambah ketakutan karena orang tua mereka tak segan-segan akan menyiksanya. Gue lebih baik ngalamin hal aneh apapun daripada gue mesti diomelin sama bokap gue. Yang jelas gue gak mau dikeluarin. Kalau gue dikeluarin, gue bisa digantung sama bokap gue. Pada akhirnya, keesokan harinya, satu sekolah digemparkan kembali dengan Ramon, Evan, dan Dimas yang sudah dibaluti kain kafan dan sudah menyerupai pocong. Pak Rizal dan semua murid yang ada di sana akan menjadi saksi atas sumpah pocong yang akan dilakukan mereka bertiga. Mereka bersumpah pocong jika orang yang ada di dalam video syur itu bukanlah mereka bertiga. Di samping itu, terlihatlah ada darah keluar di balik papan tulis kelasnya Ramon dan kawan-kawan. Tapi belum juga selesai mengucapkan sumpahnya, mereka malah dihentikan oleh Pak Sentot, Kepala Sekolah Pramudia Mulia. Pak Sentot mengatakan jika ini sekolah ternama, tidak boleh ada tradisi sumpah semacam ini di sekolahnya. Maka sumpah pocong pun resmi dibatalkan. Kasus Ramon pun belum berakhir. Pak Sentot memanggil ayahnya Ramon ke sekolah. Ayahnya bernama Heru, tapi untungnya Ramon masih bisa dimaafkan slur. Tetapi saat libur semester nanti, Ramon tidak boleh pulang ke rumah dan diam di asrama sendirian sambil membersihkan sekolah. Ternyata kasus seberat Ramon ini bisa dimaafkan gara-gara ayahnya Ramon itu mantan guru di sekolah ini. Dulu Heru menjabat sebagai guru BK. Pokoknya Heru tidak suka dengan perilaku Ramon dan meminta agar Ramon balas budi atas kebaikan Pak Sentot. Setelah itu ia pulang. Saat di rumah, anehnya Heru mulai mendapatkan teror dari perempuan berwajah pucat. Tapi untungnya Ramon pulang. Ramon kabur dari asrama karena semua murid pada pulang liburan ke rumahnya. Karena takut ada setan, ia pun memilih kabur ke rumah saja. Heru pun marah dan menyuruh Ramon untuk balik lagi ke asrama besok pagi. Keesokan paginya, Heru mengantarkan Ramon ke asrama lagi. Di asrama, Ramon pun bersih-bersih karena disuruh ayahnya untuk hutang budi kepada Pak Sentot. Tetapi arwah perempuan berwajah pucat itu kembali meneror dan menampakkan diri kepada Ramon. Hingga Ramon pun pingsan. Sesadarnya Ramon melihat jika dirinya berada di ruang UKS dan di sampingnya sudah ada busonya. Ramon bertanya jika pada saat itu busonya bertanya siapa wanita yang ia gambarkan. Ia mengatakan jika kemarin malam ia benar-benar melihat wanita itu di hadapannya. Semenjak dari itu Ramon menjadi penyendiri, tidak sebadung dulu lagi.
Tetapi arwah perempuan itu terus-menerus menghantuinya. Hingga puncaknya, ia melihat perempuan pucat itu berada di belakangnya busonya. Di kantin, Evan dan Dimas memberikan kabar jika nanti malam sekolah Pramudia Mulia akan mengadakan acara pesta tahunan bersama para siswi dari sekolah Edelweiss. Malam harinya, pesta akan segera dimulai. Para murid sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan perempuan lagi. Ketika Abdur, Rohman, dan Saleh sedang naik lift, mereka pun ditampakkan oleh hantu perempuan berwajah pucat. Saat sedang konser, Ramon kebelet pengen pipis. Seketika Ramon pun terkejut karena ada satu siswi yang masuk ke toilet laki-laki. Setelah itu, Ramon melihat busonya menggodanya dan masuk ke ruangan kelas. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan busonya yang sudah ada di sampingnya. Karena kebingungan, ia segera pergi. Busonya jadi penasaran ada apa di dalam ruangan kelas. Dan ia melihat ada seorang perempuan mengenakan seragam yang sedang menulis di papan tulis. Tiba-tiba Pak Rizal datang yang memberikan kunci perpustakaan kepada busonya karena busonya memintanya. Setelah itu seketika perempuan tadi menghilang. Tujuan busonya pergi ke perpustakaan adalah mengambil beberapa buku untuk dijadikan bahan materi pembelajaran di kelas. Tapi ia melihat ada seseorang di dalam kegelapan. Ia terkejut sehingga tak sengaja menyenggol buku kenangan tahun 1990. Karena ketakutan, ia segera pergi sambil membawa buku yang terjatuh tadi. Di sisi lain, Evan yang sedang menikmati konser merasa ada perempuan di belakangnya. Ia sangat senang dan terus mepet-mepet sama perempuan itu. Tapi ternyata perempuan itu adalah hantu slur sehingga ia berteriak sejadi-jadinya. Di asrama, Evan mengatakan jika ia benar-benar melihat hantu. Abdur, Rohman, dan Saleh pun melihat hantu itu juga. Ia takut jika ini adalah akibat karena telah melakukan sumpah pocong. Evan menjawab tidak mungkin karena sumpah pocong yang dilakukan mereka itu gagal. Di sisi lain, busonya yang baru saja selesai mandi berniat akan langsung tidur. Ia merasa ada yang menyentuh kakinya di kolong kasur. Ketika dicek, ternyata itu hanya mimpi buruk. Lalu ia pun melihat buku kenangan yang ia temukan di perpus tadi. Dan terlihat di dalam buku tersebut ada seorang siswi yang sangat mirip dengan hantu perempuan yang ia lihat. Sementara itu Evan kebelet pengen pipis. Tetapi tidak ada yang mau mengantarkannya sehingga ia pipis di dalam botol. Keesokan paginya, Evan yang sedang mandi diganggu oleh hantu lagi. Sehingga ia pun pingsan. Di sekolah, busonya bertanya kepada Pak Sentot tentang perempuan yang ada di dalam buku kenangan tahun 1990, yang wajahnya sama seperti hantu yang sempat ia lihat. Pak Rizal pun bertanya juga, sejak kapan sekolah ini menjadi sekolah khusus laki-laki. Asisten Pak Sentot pun menjawab, semenjak terjadinya skandal itu. Tak bosan-bosannya, hantu itu terus menghantui, bahkan saat Ramon sedang BAB. Ketika Ramon cuci tangan, hantu pucat itu seketika ada di sampingnya. Saat tidur pun Ramon tidak bisa tenang dan nyenyak, karena terus-menerus diganggu hingga ia memberontak tidak karuan. Keesokan harinya, dari buku kenangan tahun 90, akhirnya busonya mengetahui alamat rumah perempuan yang sering menerornya itu. Di sana ia bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu itu mulai menjelaskan jika perempuan yang dimaksud Sonya adalah anaknya.
yang bernama Bunga. Bunga merupakan seorang siswi di sekolah Pramudia Mulia. Dulu sekolah itu sekolah umum, tidak hanya untuk laki-laki saja. Bunga merupakan anak yang rajin dan selalu patuh pada aturan sekolah. Tetapi ia berbeda dari murid yang lainnya. Ia susah dalam bersosialisasi. Hingga pada suatu hari Bunga menghilang. Pada malam di mana hilangnya Bunga, si ibu pun menemukan buku diari Bunga untuk mengetahui apa alasan anaknya menghilang. Terlihat di buku tersebut jika Bunga jatuh cinta kepada seorang guru di sekolahnya bernama Heru. Ibu dan pamannya Bunga pun datang ke sekolah dan menemukan Heru tertidur di teras sekolah yang pada saat itu sedang dibangun. Setelah diinterogasi, Heru menjawab jika ia tidak tahu Bunga ada di mana, dan ia menjelaskan jika tidak mungkin ia berpacaran dengan muridnya sendiri. Ia berani sumpah, bahkan sumpah pocong pun akan ia lakukan. Seketika Pak Sentot datang dan melarang Heru untuk melakukan sumpah-sumpah itu di sekolah ini, apalagi sumpah pocong. Pokoknya Pak Sentot dan asistennya sudah melaporkan tentang kasus menghilangnya Bunga. Semenjak skandal itulah, sekolah Pramudia Mulia berubah menjadi sekolah khusus laki-laki. Pak Heru pun datang ke asrama untuk menjenguk anaknya yang pingsan. Seketika ia ingat akan dosa yang ia perbuat di sekolah ini saat dulu. Melalui flashbacknya Heru, kita bisa melihat jika Bunga dan Heru memang benar-benar pacaran. Bunga sering curhat kepada Heru jika orang tuanya di rumah selalu bertengkar. Jadi Bunga ini anak broken home gitu Slur, yang kurang akan kasih sayang. Oleh karena itu, lama-kelamaan mereka pun memiliki perasaan yang sama dan menjalin hubungan. Karena terlalu sayang, Bunga rela memberikan apapun kepada Pak Heru, sehingga ia hamil Slur. Heru tidak terima dan meminta Bunga untuk mengaborsi janinnya. Demi Heru, Bunga rela menggugurkan anaknya. Bunga sangat kesakitan, sehingga saat perjalanan pulang, ia meninggal. Heru tidak mau disalahkan, sehingga mengecor mayatnya Bunga di sela-sela dinding kelas yang belum jadi kala itu. Heru pun beruntung, karena selama bertahun-tahun, perbuatannya ini tidak diketahui oleh siapapun. Kini mayat Bunga terletak di dinding belakang papan tulis kelasnya Ramon. Tiba-tiba Bunga muncul. Wajahnya yang cantik itu pun seketika berubah menjadi pucat. Dan kelas pun dipenuhi oleh darah. Bunga segera mengejar Heru hingga pada saat di tangga dan sampai di lantai paling atas, Bunga mendorong Heru hingga Heru pun terjatuh ke lantai paling bawah. Untungnya setelah tragedi itu Heru masih bisa diselamatkan dan dirawat di rumah sakit. Tetapi kursi roda yang ditumpanginya itu bisa bergerak dengan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Heru pun mengetahui jika hantu Bungalah yang mendorongnya. Dan film pun selesai.